Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardia dari kelompok 5. Kali ini, kelompok 5 akan membawakan presentasi yaitu implementasi teknologi asistif bagi anak tunadaksa. Kelompok 5 beranggotakan Siska Alfiana, Siti Saniah, Nurul Iza Salsabila, Naila Muntazah, Anissa Mardia, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Pengertian teknologi asistif. Teknologi asistif adalah istilah umum yang mencakup alat bantu, adaptif, dan rehabilitasi untuk individu dengan disabilitas dan mencakup hampir semua hal yang mungkin digunakan untuk mengkompensasi kurangnya kemampuan tertentu, menurut Reed and Bowser 2005. Berkisar mulai dari perangkat teknologi rendah seperti kruk atau pegangan khusus untuk pena, hingga barang yang lebih canggih seperti alat bantu dengar dan kacamata, ke perangkat teknologi tinggi seperti komputer dengan perangkat lunak khusus untuk membantu membaca penderita disleksia, menurut WHO 2009. Pengertian tunadaksa menurut Somantri 2006. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Identitas anak. Nama Muhammad Marvel. Tempat tanggal lahir Martapura 7 April 2009. Umur 12 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Status anak kandung. Anak ke dari jumlah saudara 1 dari 3 bersaudara. Nama sekolah tidak bersekolah. Alamat Komplek Yuka, Gang Venus, Jalan Trisakti. Teknologi asistif bagi anak tunadaksa. Latar belakang terciptanya alat ini dikarenakan anak yang menjadi rekan kami mengalami kesulitan pada saat berpindah tempat. Lebih tepatnya otot kaki anak lemah, dan apabila berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, anak tersebut memerlukan bantuan dari seseorang, atau bisa juga dia menyusuri dinding dengan sendirinya, tapi biasanya dengan perlahan. Nah, bagaimana jika anak tersebut tidak ada pendamping yang mendampinginya? Maka dari itu terciptalah alat ini untuk memudahkan anak dalam berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain dengan mandiri, tanpa campur tangan atau tanpa bantuan dari pendamping. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya yang pertama besi aluminium, dan yang kedua pewarna atau cat warna hitam. Cara penggunaan alat. Yang pertama, kenakan alas kaki. Yang kedua, berdirilah setegak mungkin dan biarkan kedua lengan Anda bergantung santai di samping badan. Yang ketiga, atur posisi ketiak di atas penyangga. Yang keempat, berjalanlah dengan nyaman. Manfaat penggunaan alat. Yang pertama, membantu anak beraktivitas. Yang kedua, membiasakan anak untuk mandiri. Selanjutnya, kelebihan alat. Yang pertama adalah ringan, dan kedua, tangan lebih bebas bergerak. Terakhir yaitu kekurangan, yaitu perlu pembiasaan agar anak terbiasa menggunakan alat ini. Analisis implementasi alat. Berdasarkan implementasi alat yang kami lakukan sebanyak 2 kali, pada saat implementasi pertama yang dilakukan yaitu anak masih terlihat kurang nyaman dalam menggunakan alat tersebut, di mana anak masih terlihat kaku dalam penggunaannya. Melihat hal ini, kami lalu memperbaiki kembali alat yang kami buat dengan cara memotong
memotong sedikit bagian atas tongkat agar anak dapat terlihat nyaman menggunakannya. Lalu kami melakukan implementasi kedua. Pada implementasi ini anak terlihat sudah cukup nyaman dalam menggunakan alat, yang mana alat yang berupa tongkat ini mempermudah anak dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Namun dengan catatan anak perlu untuk terus membiasakan dalam menggunakan alat tersebut agar kedepannya penggunaannya semakin membantu dalam kegiatan yang dilakukan oleh anak. Sekian dari kelompok kami. Salah hilap kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.